Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai ke 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus melakukan perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara yang baru, yang kami persembahkan dalam hidup kami, khususnya buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang dimaksud pada bagian ini? Pada bagian ini tentu adalah membuat lagu. Kita tahu dengan jelas Salomo adalah seorang pengarang lagu, seorang pembuat amsal, bahkan sampai jumlahnya sangat banyak dan sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Musa pun menaikkan nyanyian, Daud pun menaikkan pujian sebagai pemain kecapi. Ada nyanyian Maria, ada nyanyian Elizabeth, dan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membuat lagu-lagu. Termasuk suku-suku tertentu juga mengarang lagu. Kemudian perjalanan mengarang lagu itu kemudian bertumbuh sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan, menyanyi adalah natur manusia yang paling dasar. Semenjak seorang ibu itu mengandung anak, maka ibu akan menyanyikan pujian. Anak itu terlahir akan dinabobokan dengan nyanyian. Dididik dengan nyanyian-nyanyian yang dengan isi-isi yang luar biasa, berisikan tentang kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita diajarkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa makna pada bagian ini? Yang pertama tentu setiap orang yang diberikan karunia untuk mengarang lagu, atau kita sebagai orang yang menyanyikan lagu yang dikarang orang lain, maka di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran firman Allah. Apa kebenaran firman Allah dikatakan di sini? Pujilah Dia dari ujung bumi. Sehingga pujian dan isi lagu berbicara tentang sebuah penyembahan dan pujian kepada Allah. Dari ujung bumi ke ujung bumi, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita memasyurkan Allah secara luar biasa. Baiklah laut bergemuruh segala isinya. Isi-isi pujian nyanyian baru itu berbicara tentang langit, tentang laut. Langit digambarkan tentang kasih Allah yang tak terbatas. Laut digambarkan tentang kasih Allah yang sangat luas. Samudra digambarkan tentang kebaikan Allah yang sangat dalam. Baiklah laut bergemuruh dan segala isinya, dan pulau-pulau segala penduduknya. Bahkan ayat 11 dikatakan, baiklah padang gurun menyanyikan suara, menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya yang didiami. Baiklah bersorak-sorai seluruh penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Pujian dan nyanyian itu dinyanyikan dalam Alkitab, digambarkan alam semesta ini juga menaikkan gemuruh nyanyian. Malak di sorga juga menaikkan nyanyian. Dan penduduk yang ada di bumi termasuk kita semua menaikkan nyanyian. Nyanyian itu adalah sarana untuk memuliakan Allah. Sehingga kekristenan kita melihat dengan jelas sekali. Ada yang mengatakan kekristenan itu punya dua kitab. Yang satu adalah Alkitab, yaitu firman Allah. Yang kedua adalah buku nyanyian. Bagaimana firman Tuhan yang berisi tulisan-tulisan itu diungkapkan dalam bentuk nyanyian. Bukankah di gereja kita seringkali menyanyikan doa Bapa kami dalam bentuk nyanyian? Dan itu adalah perintah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Aspek yang kedua apa yang kita pelajari? Artinya kita terus memberikan yang terbaik, menemukan hal-hal yang terbaik buat Allah. Nyanyian di sini adalah sebuah kapasitas hidup yang terus ditingkatkan. Ada hal-hal baru. Kita sebagai manusia baru, maka nyanyikanlah nyanyian baru. Jangan kemudian kita terus menyanyikan nyanyian lagu-lagu yang lama, bukan berarti lagu lama yang buruk, tapi dalam pengertian lagu yang lama itu kita tidak mau berkembang. Saya sudah baik sampai di sini, cukuplah. Jangan sampai kemudian saya dituntut lagi. Toh saya tidak terlalu jahat dibandingkan dengan orang yang lebih jahat, bukankah saya lebih baik? Artinya orang itu berhenti. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang baru buat kemuliaan Allah. Dia tidak meningkatkan kapasitas, dia tidak meningkatkan iman, dia tidak meningkatkan karakter. Dia tidak meningkatkan bagaimana hidup ini bisa menjadi terang.
Tidak cukup hanya buat lingkup yang lebih kecil, tapi terus menjadi pribadi yang bisa memberkati sampai ke ujung dunia. Sewaktu firman Tuhan berkata dalam Injil Matius tentang amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu artinya ada pergerakan baru, menyatakan kebaikan-kebaikan Allah, pergerakan baru untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Kita terus melakukan perkara-perkara yang baru untuk kemuliaan Allah. Di dalam bagian ayat-ayat yang berikut yang kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-42, apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Pada bagian ini kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-42 bahwa kita juga menjadi orang yang terus bertempur, berperang. Di dalam Alkitab memang ada pertempuran secara fisik yang terjadi. Sebagaimana Tuhan mengalahkan bangsa Filistin melalui Daud. Tetapi peperangan kita bukan dengan pedang secara fisik. Tapi peperangan kita bagaimana kita mengatasi hidup lama kita. Kita mengatasi nyanyian-nyanyian lama kita. Nyanyian lama itu adalah membenarkan diri. Nyanyian lama itu adalah tidak bisa dikoreksi. Kita punya alasan untuk terus membenarkan diri, tapi orang menyanyikan nyanyian baru, hidupnya terus diperbarui, makin hari makin serupa dengan Kristus, makin hari makin hidup berjalan dalam kebenaran. Maka ruang-ruang perbuatan buruk, ruang-ruang perbuatan dosa, ruang-ruang karakter yang tidak bisa memberkati, itu terkikis, lama-lama hilang. Itu yang disebut nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan di dalam bagian kedua. Kita selalu memberikan hal-hal baru. Kita selalu memberikan anggur yang baru, persembahan hidup yang baru. Bagaimana sifat-sifat lama kita, ya, dalam berkata-kata, dalam bersikap, di dalam berpikir yang terus selalu digerogoti oleh pikiran negatif, pikiran jahat. Tingkah laku kita yang selalu diikuti oleh perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan orang lain. Kita mengubahnya dan kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan selalu yang baru untuk Tuhan. Bukankah kita selalu ingin mendapatkan yang baru dalam dunia ini kalau bertemu dengan barang? Kita ingin mendapat mobil baru, rumah baru, berkat-berkat yang baru, segala yang baru, yang aman, yang indah. Kalau itu kita ingin dapatkan, maka berbuat juga kita pun menjadi saluran dan alat di tangan Tuhan menghasilkan perkara-perkara yang baru. Lewat kehidupan yang terus diperbaharui. Maka itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Lewat kata-kata yang semakin memberkati, tidak menyakiti orang lain. Maka itulah nyanyian baru yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana kita diberikan berbagai macam berkat oleh Tuhan, karunia, harta, waktu, dan segala macam. Kita pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan Allah. Maka itu adalah nyanyian baru untuk Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dari Dia dari ujung bumi. Dan baiklah laut bergemuruh dan segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Seluruh alam semesta ini akan memuji dan memuliakan Allah. Baik lewat pujian nyanyian yang kita nyanyikan di gereja pada saat kita bersaat teduh, saat kita dengar, lewat konten media sosial yang ada. Tetapi hidupmu sendiri adalah pujian. Hidupmu sendiri adalah nyanyian yang harus engkau ungkapkan dalam perbuatanmu, yang terus memberikan yang terbaik buat kemuliaan Allah, semakin hidup kudus dan benar, dan semakin meminimalisir kehidupan berdosa, maka engkau sedang mempersembahkan nyanyian baru untuk Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami terus memberikan hal-hal yang terbaik dan terbaru buat Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin.